Nah, kita lihat lagi yang ketiga sekarang ya saudara ya. Yang ketiga dikatakan tadi di dalam Daniel seperti singa, ya, seperti singa. Daniel pasalnya yang ke-7, haleluya. Ini sebuah penglihatan besar yang Daniel dapatkan ketika dia ada di Babel, saudara ya. Saya akan bacakan ayat yang pertama, saya akan bacakan bagi saudara. Pada tahun pertama pemerintahan Belshazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan-penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian, pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit mengguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Kalau dilihat di dalam Wahyu 13 ayat yang kedua, yang dilihat Yohanes itu mulutnya seperti mulut singa. Jadi sosoknya seperti macan tutul, kakinya seperti kaki beruang, mulutnya seperti mulut singa. Ya, ini binatang yang ketiga yang dilihat oleh Yohanes dan Daniel. Kita lihat bagaimana di dalam Mazmur 104 ayat 21, ya. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. Jadi singa ini suka mengaum, saudara. 1 Petrus 5 ayat 8, ya. 1 Petrus 5 ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, jadi mengaum-ngaum ini untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau mengaum ini kan ada suara ya saudara ya. Jadi nanti ini akan ada suara-suara yang mengaum untuk apa saudara? Mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi kekuatan singa ini ada pada mulutnya. Kalau kekuatan beruang itu tadi pada cakarnya atau pada kakinya, kekuatan singa itu ada pada mulutnya. Sasaran singa itu siapa saudara? Ya, yang berjalan keliling tadi itu. Ya, jalan keliling. Dia cari orang-orang yang dapat ditelan, yang terpisah daripada kawanan. Amos 3 ayat 12, saudara, kita lihat. Amos 3 ayat 12. Amos pasal 3 ayat 12. Beginilah firman Tuhan. Seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga, demikianlah orang Israel yang diam di Samaria akan dilepaskan seperti sebagian dari katil dan seperti sepenggal dari kaki balai-balai. Jadi yang dijadikan sasaran gigitan singa itu adalah tulang betis dan telinga. Ya. Ini harus dilepaskan oleh penggembalaan. Kalau orang yang digigit betisnya dan digigit telinganya oleh singa, satu-satunya cara bisa selamat adalah lewat penggembalaan. Dikatakan seperti seorang gembala melepaskan dari mulut singa 2 tulang betis atau potongan telinga. Jadi hati-hati kalau kita sering keliling-keliling, saudara. Ya, tidak melekat kepada satu penggembalaan, tidak melekat kepada satu pokok anggur. Bukan artinya kita menganggap penggembalaan di sini paling benar, tidak. Tetapi kita perlu melekat, ya. Karena kalau tidak melekat, nanti menjadi sasaran daripada singa. Singa ini kekuatannya ada di mulut. Dikatakan bahwa yang digigit itu nanti telinga dan betis. Ya, telinga ini artinya apa? Kuping yang tidak mendengar. Kembali lagi saudara ya. Kuping yang tidak cepat mendengar. Ya. Tidak segera mendengar firman penggembalaan. Nah, ini yang nanti menjadi sasaran daripada singa. Kalau telinga sudah digigit, saudara, ya, pasti 2 tulang betis juga digigit.
Tadi ini satu paket, ini singa ini senang satu paket. Kita kan seringkali senang bikin beli satu paket. Beli satu ayam gratis ayam. Itu kan saudara ya. Nah ini telinga satu paket dengan betis. Jadi kalau telinga digigit, artinya tidak segera mendengar firman, maka tulang betis juga digigit. Tulang betis ini berbicara soal pendirian. Ya, dua tulang dikatakan, dua tulang betis. Berarti kalau dua tulang betis digigit, pendiriannya menjadi lumpuh. Ya, bukan cuma goyah, tetapi dua tulang betis ini digigit. Kalau dua tulang betis digigit, maka ini menjadi lumpuh artinya. Saudara, di dalam penggembalaan sesungguhnya saudara, rahasia di dalam satu penggembalaan, ketika saudara melekat kepada satu penggembalaan, kepada satu pokok anggur, jelas pokok anggur itu adalah pribadi Yesus. Tetapi tujuan daripada melekat kepada penggembalaan, diajar supaya saudara tidak lumpuh. Ya. Apa itu tidak lumpuh? Saudara bisa melayani, diberikan jabatan pelayanan. Ya, kalau lumpuh, kalau lumpuh ini tidak bisa melayani, bukan karena tidak mau, tidak mampu, tapi tidak ada kesempatan. Ya, tidak ada kesempatan. Seorang gembala, saudara, ya, diberikan hikmat oleh Tuhan. Kalau jemaat setia, maka lewat penggembalaan, saudara diberikan jabatan pelayanan. Tujuan untuk dapat pelayanan adalah supaya kaki betismu bisa berdiri tegak, bisa melayani Tuhan. Tetapi kalau saudara tidak setia di dalam satu penggembalaan, bagaimana mungkin seorang gembala mempercayakan? Ingat, gembala manusia pun, bagaimana seorang gembala manusia pun mempercayakan satu pekerjaan kepada sidang yang tidak setia, kepada jemaat yang tidak setia, apalagi pribadi Yesus. Apalagi pribadi Yesus. Jadi saudara, tujuan ketika kita melekat kepada satu penggembalaan di dalam dunia ini, sampai nanti kepada penggembalaan terakhir, Yesus sebagai gembala itu menggembalakan kita kepada satu penggembalaan yang terakhir, yang keadaannya tidak pernah berkekurangan. Tujuannya supaya kita bisa melayani Tuhan, ya. Mulai dari dunia ini kita melayani Tuhan. Itu artinya tidak lumpuh, setia dalam ibadah pelayanan. Ya, apapun jawatan-jawatan yang diberikan, itu kita lakukan dengan setia. Jabatan-jabatan yang Tuhan berikan untuk memperlengkapi orang suci, itu kita wajib jalankan. Itu artinya kita tidak lumpuh, saudara. Tetapi kalau kita, itu tadi, digigit oleh singa, mulai daripada telinga tidak mau mendengar, tidak mau cepat mendengar, maka nanti pasti betisnya pun digigit. Artinya, yaitu tidak ada pelayanan. Kalau tidak ada pelayanan itu sama dengan lumpuh, saudara. Ya. Sedangkan kita dikatakan di dalam Efesus, di dalam pelayanan kita diikat menjadi satu. Di dalam pelayanan kita diikat menjadi satu, bertumbuh ke arah Kristus. Ya. Jadi di dalam pelayanan inilah kita bertumbuh, saudara. Ya, bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Ya, jadi kita bersyukur kalau kita mendapatkan sebuah kesempatan untuk bisa melayani Tuhan. Ini bukan jabatan dari manusia, saudara, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Amsal katakan orang benar akan mendapatkan tempat penggembalaannya. Coba kita buka itu. Amsal 12 ayat 26. Ya, Amsal 12 ayat 26. Firman Allah berkata, orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Jadi biarlah kehidupan kita terpaut kepada satu penggembalaan, sehingga kehidupan kita bisa melayani Tuhan. Artinya kita tidak lumpuh, ya saudara ya. Nah, ini mulut antikris itu seperti mulut singa. Ya. Sampai kita nanti dicabik-cabik kalau tidak segera dilepaskan oleh seorang gembala. Kita memiliki gembala yang baik, Yesus gembala yang baik.
Dia sudah mati di atas kayu salib Golgota, lewat darahnya Dia tebus kita, Dia rebut kita dari mulut singa, supaya kita mendapatkan jabatan-jabatan pelayanan, supaya kehidupan kita tidak lumpuh dan kita bisa melayani Tuhan. Ya. Masih kita lihat nanti ada beberapa bagian sampai kepada bagian yang keempat. Nanti naga itu memberikan kekuasaannya kepada binatang ini, saudara. Itu binatang yang keempat yang dilihat oleh Daniel sangat menggetarkan karena begitu dahsyat. Ya, kita akan lanjutkan dalam ibadah pendalaman Alkitab yang akan datang. Biarlah apa yang sudah kita dengar sekarang ini, saudara, ya, ini firman Allah yang menubuatkan perkara-perkara yang di depan, supaya kehidupan kita ini bersiap, ya, bukan untuk menakut-nakuti. Sekali lagi firman Allah bukan untuk menakut-nakuti, tetapi memang keadaan akan segera digenapi. Tetapi biarlah kita setia, ya saudara, ya, jangan sampai kehidupan kita, ya, yang lebih dahulu nanti kemudian jadi terkemudian. Tetapi biarlah kita berlomba-lomba, saudara, menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat, kita semakin giat banyak mendengar firman Allah, ya, kemudian kita banyak menyembah Tuhan. Dan mari terhimpun, jangan kita lepas daripada pokok anggur yang benar. Kita banyak melayani. Tujuan daripada pelayanan ini adalah menyempurnakan kita sendiri, untuk kita bisa bertumbuh ke arah Kristus yang adalah kepala. Kita hormati Yesus sebagai kepala, dan pribadi-pribadi yang demikian pasti akan segera menjadi milik kepunyaan Tuhan, dan Tuhan sendiri membela milik kepunyaannya. Puji Tuhan, kita nyanyikan pujian Beri Tanda di Tubuhku. Kita akan masuk di dalam perjamuan asa yang kudus. Haleluya. Selidikilah hatiku, dengan kuasa firman-Mu. Agar ku layak kepada
9 berkata begini, saudara. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ayat 11 berkata, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Kita berdoa kepada Tuhan supaya kita benar-benar mengasihi kebenaran, mengasihi firman, menyendekkan telinga kita kepada firman. Jangan sampai karena kita tidak menerima dan mengasihi firman yang dapat menyelamatkan kita, maka kita termasuk kepada orang-orang yang harus binasa. Itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan Kristus. Mari saudara, kita terima firman, kita kasih kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita, karena firman itu dapat menyelamatkan hidup kita. Kalau firman sudah disampaikan dan diberitakan, mari kita waspada dan cepat-cepat mendengar firman, mengasihi kebenaran, mengasihi firman yang dapat menyelamatkan mereka. Pada hari kesukaran, harta sama sekali tidak berguna, tetapi kebenaran dapat menyelamatkan kita. Puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan buat kebenaran firman yang mengangkat kita, buat kebenaran firman yang menyucikan kita. Biarlah pada malam hari ini kita bersama-sama kita nyanyikan lagi kor ini. Tuhan, sungguh beri tanda di tubuhku menjadi milik kepunyaan-Mu, supaya kehidupan kami tidak dapat lagi dipisahkan dari kasih Tuhan, karena Tuhan mengenal milik kepunyaan-Nya. Haleluya. Terima kasih. Beri tanda di tubuh sebagai milik-Mu, Tuhan. Beri tanda di tubuh sebagai milik-Mu, Tuhan, sebagai kepunyaan-Mu sendiri. Oh, rindu
Firman nubuatan disampaikan supaya kami berbalik dan bertobat, supaya kehidupan kami mempersiapkan keadaan di akhir zaman ini. Tuhan, dunia akan semakin rusak, yang najis akan semakin najis, yang cemar akan semakin cemar. Biarlah kehidupan kami menjadi milik kepunyaan Tuhan. Yang benar akan semakin benar, yang suci akan semakin suci. Mari Tuhan, ingat kami. Haleluya. Tolong kami Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Oleh sebab itu kami perlu kekuatan dua sayap gunung nasa, yaitu firman dan Roh Kudus yang semakin hari semakin kuat mengangkat kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan, ingat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat. Ingatlah nama mereka satu persatu Tuhan. Jangan lupakan mereka Tuhan. Haleluya. Kehidupan kami menjadi milik kepunyaan Tuhan, dibela dan dilengkapi oleh Tuhan sendiri. Terima kasih. Sebentar kami akan masuk dan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Biarlah kami melekat kepada Engkau sebagai pokok anggur yang benar, kehidupan yang senantiasa ada di dalam kekuatan Tuhan untuk bisa senantiasa menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami siap untuk menerima tubuh dan darah Yesus di dalam perjamuan yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.